Marilah kita belajar pada Yesus dalam hal mendidik. Yesus di dalam mendidik, nomor 1, menggunakan kebiasaan yang sudah akrab. Kebiasaan yang digunakan oleh Yesus adalah soal makan. Yesus mengambil roti, dipecah-pecah, lalu dibagikan. Ini kan hal yang biasa. Kita sering melihat ada anak kecil punya makanan, bagi, dipecah-pecah, bagi. Dan Yesus menggunakan hal yang sederhana ini, menggunakan kebiasaan yang sudah akrab bagi banyak orang ini untuk mendidik tentang siapakah saya, mendidik tentang siapakah Yesus. Yesus menggunakan hal sederhana, kebiasaan banyak orang untuk mengajar tentang dirinya yang rela dibagi-bagi, rela dipecah-pecah, rela mati demi supaya orang itu hidup, supaya orang itu selamat. 1. Lalu yang kedua, Yesus mendidik lewat contoh. Contoh atau teladan itu yang paling efektif untuk mendidik. Meskipun orang itu hebat, tetapi kalau hidupnya nggak bisa menjadi contoh, maka pendidikannya itu nggak akan punya wibawa. Pendidikan itu bisa menjadi berwibawa kalau juga disertai contoh teladan dari yang mendidik. Yesus mencuci kaki rasul. Yesus mau menjadi seperti hamba. Yang menjadi Tuhan adalah rasul. Inilah semangat rendah hati, semangat yang mau merendahkan diri untuk melayani. Yang dikerjakan adalah mencuci supaya bersih. Dan kemudian Yesus mengatakan, "Aku guru melakukan ini, maka kamu juga harus mengikuti apa yang saya contohkan, apa yang saya teladankan." Karena apa? Karena yang dikerjakan Yesus bukan sekedar untuk ditonton. Ini pendidikan, ini bukan tontonan, ini pendidikan. Dan saya mendidik dengan contoh. Yang karena ini contoh, ini teladan, maka yang dididik harus mengikuti. Saudara sekalian terkasih, apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Yesus? Yang dikerjakan oleh Yesus adalah menyucikan. Dan semua itu oleh Yesus dicuci, dibersihkan.
Jadi Yesus itu sebenarnya tindakannya membersihkan kita. Saudara yang terkasih, Bapak Suci Paus Fransiskus menyadarkan hidup kita ini sebuah perjalanan. Hidup kita ini sebuah peziarahan. Dan dengan rendah hati kita mengakui bahwa di dalam perjalanan, di dalam peziarahan ini kita juga sempat kotor. Ada kotoran. Dan yang namanya kotoran pasti mengganggu. Dan kotoran itu namanya dosa. Kalau mandi kita bisa mandi sendiri. Membersihkan badan kita bisa sendiri. Tapi enggak semuanya kita bisa sendiri. Kita butuh Yesus. Maka dengan rendah hati kita diharapkan juga mau dicuci, juga mau dibersihkan oleh Yesus. Ekaristi itu sebenarnya juga bermanfaat untuk menyuci pikiran kita, cara bicara kita, cara melihat kita, cara bersikap kita, kelakuan kita. Ekaristi itu sebenarnya juga bermanfaat untuk itu. Maka kalau orang itu sungguh menyadari, orang akan mengusahakan supaya sesibuk apapun selalu ada waktu yang diluangkan untuk misa. Selalu ada waktu yang diluangkan untuk mengikuti Ekaristi. Kita berusaha untuk tidak menjadi orang yang sombong, yang seakan-akan nggak butuh Yesus. Itu omong kosong. Pada dasarnya manusia itu nggak mandiri sepenuhnya. Ada hal-hal yang bisa sendiri, tapi ada hal-hal yang juga penting dan kita membutuhkan Yesus. Maka mudah-mudahan misa Kamis Putih pertama membuat kita bersyukur karena Yesus yang kita imani berkorbannya itu luar biasa, cintanya luar biasa. Itu kita syukuri. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita juga punya niat yang tinggi untuk jangan menyepelekan, untuk jangan mengabaikan misa Ekaristi. Saya itu bersyukur banget kalau merenungkan mengenai misa yang diadakan di Pugak maupun di Subang. Kalau misa itu diadakan di Subang, orang Pugak turun jalan kaki, kira-kira 1,5 jam. Kalau misa itu diadakan di Pugak, orang Subang naik. Lama. Saya tadi pagi misa di Susuru. Jumlah yang misa ya sama, hari biasa maupun Kamis Putih yang misa jumlahnya sama. Mengapa? Karena di sana memang tidak pernah ada umat yang absen setiap misa, maka jumlahnya sama. Jadi semua itu berusaha supaya yang namanya misa selalu diluangkan waktu untuk diikuti. Dan yang juga menarik bagi saya adalah di stasi itu luar biasa oleh karena satupun kalau misa tidak pernah ada yang telat. Jadi di stasi-stasi yang di pinggiran itu kalau misa tidak ada satupun yang telat. Ini kan luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu ternyata juga menjadikan saudara kita di stasi-stasi yang di pinggiran itu sebagai yang bisa menguatkan, yang bisa memotivasi kita untuk bersikap lebih baik
terhadap Yesus, termasuk Yesus yang hadir di dalam Ekaristi. Tuhan memberkati.